kita pada kali ini yaitu hak dan kewajibanku belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Kita ke capaian pembelajaran dulu. Peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan bentuk-bentuk sederhana norma, aturan, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah dan masyarakat, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban, mengidentifikasi berbagai contoh hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, menganalisis hubungan antara hak dan kewajiban, serta menerapkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita dan capaian pembelajaran kita pada kali ini. Jadi anak-anak, dalam Islam kita diajarkan untuk jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Kalau kita punya hak, berarti kita juga harus menjalankan kewajiban kita. Misalnya, kita berhak bermain, tapi kita juga wajib belajar dan membantu orang tua. Itulah kewajiban kita. Orang yang berintegritas itu selalu berkata jujur, menepati janji, dan melakukan hal-hal baik meskipun tidak ada yang melihat. Karena yang melihat kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ke pengertian dulu ya. Nah, hak itu adalah sesuatu yang pantas kita terima sebagai manusia. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita ke lingkungan sekolah ya anak-anakku. Nah, di sini kita juga mempunyai hak dan kewajiban. Kita sebagai siswa juga mempunyai hak di sekolah. Nah, apa saja Ibu? Nah, yang pertama kita mendapatkan bimbingan dari guru. Yang kedua memakai fasilitas sekolah. Dan yang ketiga mengikuti kegiatan sekolah dengan nyaman. Nah, kewajiban kita sebagai siswa apa Ibu? Nah, kewajiban kita sebagai siswa yaitu menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban lingkungan, ikut bergotong royong bersama teman-teman dan guru, dan tidak mengganggu ketenangan yang ada di dalam kelas. Itulah kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan contoh video di lingkungan sekolah. Ini dia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Siapa yang di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin Ibu berikan? Saya, Bu. Bagus sekali, Nana. Kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya, Ibu. Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang ibu guru ajarkan di kelas. Lalu, bagaimana dengan kamu, Didi? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Maaf, Bu Guru. Didi lupa mengerjakannya karena Didi sibuk bermain kemarin. Anak-anak, mari kita ingat kembali. Sebagai siswa, kalian memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan bimbingan dari ibu guru. Itu adalah hak kalian. Tapi, kalian juga memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban kalian adalah mengerjakan dan mengumpulkan PR tepat waktu. Ketika kalian mengerjakan PR, kalian menjalankan kewajiban kalian. Dan ketika kalian mengumpulkan PR, kalian juga memberi kesempatan pada guru untuk membantu kalian jika ada yang belum dimengerti. Itu adalah hak kalian. Jadi, hak dan kewajiban itu berjalan beriringan, saling melengkapi. Jadi, mari kita semua berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban kita dengan baik, agar kita bisa menikmati hak kita
dengan maksimal. Setuju? Setuju, Bu. Nah, sekarang kita ke lingkungan keluarga nih anak-anak. Nah, di lingkungan keluarga kita juga mempunyai hak dan kewajiban. Nah, apa saja itu hak? Nah, kita sebagai anak, kita mempunyai hak. Nah, hak kita itu yaitu mendapat kasih sayang dari orang tua, diberi makanan dan minuman dan tempat tinggal, mendapatkan perlindungan dari keluarga. Nah, apa sih kewajiban kita dalam keluarga? Nah, kewajiban kita sebagai anak di dalam keluarga itu yaitu kita membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, hormat dan patuh sama orang tua, menyayangi keluarga kecil kita. Nah, itulah hak dan kewajiban kita sebagai anak di lingkungan keluarga. Jadi selanjutnya Ibu akan perlihatkan Nah, jadi Ibu akan perlihatkan contoh-contoh di lingkungan keluarga. Tara! Ini teman kita yang bernama Benny. Benny duduk di kelas 3 SD. Benny mempunyai tubuh yang sehat. Setiap hari, Benny mendapatkan makanan yang sangat bergizi dari kedua orang tuanya. Selain itu, Benny juga mendapatkan waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, tubuh Benny sangat sehat. Anak-anak, Benny juga mendapatkan uang jajan dari kedua orang tuanya. Sebagai seorang anak, Benny juga melakukan kewajibannya, yaitu ketika ibu membersihkan lantai, Benny membantu ibu dengan mengambilkan air di dalam ember. Karena Benny anak yang rajin, maka dia juga dibelikan baju baru oleh kedua orang tuanya. Namun, Benny tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu mencuci baju yang telah ia pakai. Anak-anak, Benny juga diberi waktu untuk belajar oleh kedua orang tuanya agar Benny mendapatkan ilmu yang berguna. Benny juga mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Benny merasa sangat bahagia. Ketika ibu Benny sakit, Benny tidak melupakan kewajibannya. Benny merawat ibunya yang sakit dengan memberikan obat dan makanan kepada ibunya. Benny juga mempunyai teman bermain di sekitar rumahnya. Benny mendapatkan waktu bermain bersama teman-temannya. Nah, sekarang kita sudah di lingkungan masyarakat nih anak-anak. Kita akan membahas hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Nah, anak-anak, di lingkungan masyarakat kita juga punya hak dan kewajiban ya. Jadi, hak kita sebagai masyarakat yaitu hidup aman dan damai dan tentram. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan masyarakat. Yang ketiga, menggunakan fasilitas umum. Nah, Ibu, apa kewajiban kita sebagai masyarakat? Nah, kewajiban kita sebagai masyarakat yaitu kita menjaga ketertiban lingkungan. Yang kedua, kita ikut bergotong royong bersama masyarakat. Yang ketiga, kita tidak mengganggu tetangga. Itulah hak dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Sekarang Ibu akan perlihatkan contoh di lingkungan masyarakat. Kita simak baik-baik ya. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat, seperti mendapat perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, dan mengembangkan kebudayaan daerah. Sudah tahu kan? Nah, sekarang kita beralih ke kewajiban.
seperti mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, semisal kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, sudah tahu kan apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Sekarang tinggal menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, agar kita menjadi warga negara yang baik. Nah, jadi anak-anak, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Hak dan kewajiban itu harus seimbang, yang artinya kita tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jika hak dan kewajiban seimbang, hidup jadi tertib, adil, dan rukun.